tantangannya yaitu terkait menciptakan pembelajaran yang interaktif, jadi dan mengingatkan memori-memori kecil saya juga, Bu. Itu bayangan pertama saya terkait teka-teki demokrasi dari KPU dan negatifnya. Dengan adanya teka-teki demokrasi itu melatih motorik siswa, melatih siswa untuk berpikir kritis, berpikir cepat. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast Sapa Demokrasi KPU Kabupaten Bantul. Kali ini bersama saya Siti Ariyanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi pendidikan pemiluan melalui teka-teki demokrasi. Bagi teman-teman pemilih yang belum mengetahui apa itu teka-teki demokrasi adalah media sosialisasi pendidikan kepemiluan dalam bentuk teka-teki. Di sana ada anagram dan juga gambar. Nah, untuk membahas tentang teka-teki demokrasi tersebut, saya tidak sendirian nih. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Singgi Normawardi. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila SMA Negeri 2 Batu. Selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Bu Ari. Terima kasih atas undangannya dari KPU Bantul. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih dari keluarga besar SMA Negeri 2 Bantul. Juga sangat mengapresiasi undangan dan kemarin juga berbagi ilmu dari KPU Bantul kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Bantul, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk KPU Kabupaten Bantul. Baik, terima kasih Pak Singgi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di studio kami. Baik Pak, jadi hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 kemarin kan sudah dilaksanakan sosialisasi pendidikan demokrasi di SMA Negeri 2 Bantul ya Pak, dalam bentuk teka-teki demokrasi. Bapak bisa menceritakan seperti apa sih, bagaimana gitu Pak kegiatan tersebut bisa terlaksana di SMA Negeri 2 Bantul? Baik, jadi kegiatan minggu kemarin, hari Jumat tanggal 19 Juni kemarin, dari pihak KPU Kabupaten Bantul menghubungi saya selaku guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 2 Bantul untuk berkolaborasi, berbagi ilmu, bersosialisasi terkait pendidikan pemilih dan demokrasi melalui teka-teki demokrasi dengan siswa. Dan alhamdulillah Bu, dari pihak SMA Negeri 2 Bantul menyambut dengan tangan terbuka, menyambut dengan sangat senang, sangat bahagia agar untuk pendidikan kepada calon pemilih pemula di pemilihan umum yang akan datang juga sebagai bekal ilmu kepada siswa dalam melaksanakan pemilu dalam skop kecil yaitu pemilu. Itu sangat, jadi undangan dari KPU Bantul disambut dengan baik dari pihak sekolah dan jadi sosialisasi yang sangat menyenangkan waktu itu. Sebelum kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan, apa sih yang tergambar di bayangan Bapak gitu ya tentang teka-teki demokrasi itu seperti apa? Apakah sudah ada gambaran gitu? Kalau dari pandangan saya Bu, terkait teka-teki demokrasi, gambaran pertama saya yaitu saya teringat ingatan masa kecil saya. Waktu itu saya juga sering mengisi teka-teki silang. Jadi pandangan saya cuma teka-teki silang, tapi terkait pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan demokrasi terkait berpendapat atau terkait pemilu dan lain sebagainya. Jadi terkait metode dari KPU Bantul itu juga pribadi saya sebagai guru juga sangat senang, jadi mengulang memori masa kecil saya dulu yang sering pinjem koran dari tetangga yang ada teka-teki silangnya mengisi waktu luang, karena waktu itu saya kecil perkembangan teknologi dan handphone itu belum masif seperti sekarang ya Bu. Jadi mengingatkan memori-memori kecil saya juga Bu. Itu bayangan pertama saya terkait teka-teki demokrasi dari KPU. Baik. Kalau Gen Z sekarang ini kan mereka lebih cenderung
dekat dengan teknologi ya Pak ya. Mereka bisa multitasking dengan perangkat gadget, perangkat elektronik gitu. Nah, menurut Bapak apakah teka-teki demokrasi ini sesuai dengan untuk kebutuhan Gen Z gitu? Ya, terima kasih Bu Ari. Terkait siswa sekarang peserta didik yang mayoritas Gen Z, memang teka-teki demokrasi ini agaknya juga sangat penting sekali, dalam arti sekarang perkembangan teknologi yang semakin masif, dan kadang teknologi itu kan ada plus minusnya Bu, ada dampak positif dan negatifnya. Dengan adanya teka-teki demokrasi itu melatih motorik siswa, melatih siswa untuk berpikir kritis, berpikir cepat. Jadi di samping globalisasi yang terkait teknologi, juga pembelajaran di sekolah, teka-teki demokrasi ini sangat membantu bagi Gen Z sekarang, siswa-siswa sekarang, pelajar-pelajar sekarang untuk melatih motorik dan ketangkasan dan berpikir kritis. Karena kalau hal tersebut tidak dilatih sejak dini, itu nantinya akan berefek ke kehidupan setelah menjadi siswa, dalam arti remaja, dewasa, dan menjadi orang tua. Nanti memang motorik berpikir kritis itu harus terus-menerus dilatih. Salah satunya melalui metode teka-teki demokrasi dari KPU Kabupaten Bantul. Kemudian apakah mudah dan menarik nggak sih Pak sosialisasi melalui teka-teki demokrasi ini bagi siswa, apakah menarik dan mudah gitu? Dari kegiatan yang sudah dilakukan di SMA Negeri 2 Bantul kemarin Bu Ari, jadi siswa itu awalnya dilakukan terkait pengenalan awal, terkait materi awal, dan ada sebelum tes dikasih soal, dan setelah itu diberikan buku dari KPU Kabupaten Bantul terkait ada anagram dan latihan soal, ada juga glosarium. Jadi sebelum adanya buku atau mungkin terkait pendalaman materi itu ada pratesnya sebelum itu Bu. Jadi ketika hal tersebut sudah dikerjakan, terus dikumpulkan, adanya interaksi, adanya narasumber dari KPU Kabupaten Bantul, Bu Wuri, terus dari Ketua KPU Kabupaten Bantul juga sangat membimbing siswa dengan sabar, dengan kelembutan hati, dan dengan kesabaran menuntun siswa. Awalnya siswa itu belum ya punya bayangan, tapi masih lamat-lamat gitu Bu. Dengan penjelasan dari Bu Wuri, ada glosarium, terus ada petunjuk-petunjuk juga. Setelah dilakukan pendalaman materi, dilakukan tes lagi Bu. Setelah ada post tes ya, seperti itu. Siswa juga ada peningkatan terkait hasil dalam mengerjakan anagram dan teka-teki demokrasi itu Bu. Dan suasananya sangat menyenangkan, tanya jawab siswa dari pihak KPU juga selalu interaktif, selalu mengkaitkan dengan juga kondisi-kondisi di masyarakat sekarang juga, dan terkait pembawaan materi juga sangat menyenangkan, interaktif, dan siswa juga tidak malu untuk mengeluarkan pendapatnya Bu. Jadi kegiatan Jumat kemarin itu sangat menyenangkan, dan saya juga berharap nanti ada kegiatan atau kolaborasi yang lain dengan KPU Kabupaten Bantul seperti itu. Berarti respon para siswa itu gimana Pak saat itu? Senang gitu ya Pak waktu kegiatan? Ya alhamdulillah senang Bu. Kemudian Pak, dari aksi demokrasi yang dikembangkan KPU Bantul ini apakah juga mendorong, menginspirasi Bapak mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila selain klasika gitu? Jadi menggunakan anagram atau teka-teki gitu Pak, apakah menginspirasi? Ya, terima kasih Bu Ari. Terkait hal tersebut sangat menginspirasi, karena memang sekarang kurikulumnya udah kurikulum merdeka, dan sekarang udah ada deep learning juga. Jadi segala proses pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau dulu saya waktu jadi siswa masih mungkin ceramah ya Bu, tapi sekarang anak Gen Z ini kita juga harus selalu belajar terkait informasi atau metode pembelajaran apa yang cocok agar kelas itu menyenangkan, tidak membosankan, dan mungkin tidak bikin mengantuk. Adanya teka-teki demokrasi itu juga menjadi inspirasi, atau dalam arti menjadi referensi saya Bu sebagai guru Pancasila di sekolah, dan itu nantinya juga akan saya terapkan di
pembelajaran terkait hal tersebut karena melatih motorik siswa berpikir kritis, dan salah satu pengamalan P5 juga terkait pendalaman materi, adanya interaksi siswa, dan ketika siswa itu diajak untuk berdiskusi, pembelajaran berpusat pada siswa, tidak hanya berfokus pada guru, adanya interaksi siswa dan guru, tentunya kelas akan menyenangkan. Ketika kelas akan menyenangkan siswa, tentunya nanti transfer ilmunya itu sampai ke siswa, dan hal tersebut juga nantinya akan membekas juga di hati saya sebagai guru, dan insya Allah nanti kepada siswa-siswi nanti setelah lulus juga akan membekas terkait teka-teki demokrasi ini. Memang rencana juga saya akan terapkan, Bu, di pembelajaran nantinya. Baik. Baik Pak Singgi, mohon izin kalau saya boleh tahu, Pak Singgi ini termasuk gen milenial atau gen Z ini Pak? Karena masih muda. Siap. Kalau boleh jujur, saya lahir Desember 96, perbatasan, Bu. Jadi milenial. Jadi kan Gen Z itu 97 sampai 2012 ya, Bu, kalau nggak salah. Jadi saya milenial tapi juga mengikuti tren Gen Z terkait misal terkait perkembangan teknologi, ada TikTok dan lain sebagainya. Jadi sekarang siswa-siswa sekarang kalau diminta kayak baca buku yang banyak banget itu agak mohon maaf agak bosan. Jadi penerapan teknologi dan metode pembelajaran baru atau mungkin menggunakan anagram kayak teka-teki demokrasi yang dicanangkan sama KPU Kabupaten Bantul itu sangat-sangat membantu, Bu. Sebagai saya seorang guru Pancasila, itu sangat membantu transformasi atau transfer ilmu kepada siswa-siswi, Bu, tersebut. Baik, kalau dari pengalaman selama ini mengajar, tantangannya apa sih untuk mengajar Gen Z itu? Apa sih yang menjadi tantangan gitu? Tantangan menjadi guru dengan peserta didik atau siswa Gen Z sangat banyak, tapi tantangan itu juga menjadi cambuk atau motivasi saya sebagai guru untuk meningkatkan kualitas diri saya agar ilmu yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa. Tantangannya yaitu terkait menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menghilangkan rasa bosan, Bu. Dalam arti dulu tentunya saya juga pernah jadi siswa, Bu Ari juga pernah jadi siswa. Pasti siswa juga manusia, dalam arti rasa kantuk atau mungkin rasa bosan di kelas itu manusia ya, Bu. Semuanya pernah mengalami. Ya itu tantangannya sebagai Gen Z itu terkait hal itu. Kita harus belajar terkait media-media atau metode pembelajaran yang interaktif, dan tantangannya sekarang Gen Z ini kritis-kritis, Bu. Kritis-kritis dalam arti mengikuti isu-isu di daerah atau di nasional. Jadi mereka update dengan perkembangan berita terkini gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Terkait isu-isu nasional seperti itu mengikuti, Bu. Jadi saya juga sebagai guru itu harus selalu update terkait perkembangan informasi di isu nasional, isu daerah. Jadi nanti ketika siswa itu bertanya, saya juga punya landasan yang kuat atau memberikan pandangan yang kuat sesuai tupoksi saya sebagai guru, dan juga saya kaitkan dengan undang-undang juga, dalam arti argumen saya juga berlandaskan hal-hal tersebut, Bu. Jadi memang Gen Z sekarang tantangannya kritis-kritis, Bu. Iya. Jadi guru harus mengikuti perkembangan dan harus rajin mengupdate itu tadi, Bu. Informasi. Iya, betul, informasi, betul. Baik, Pak Singgi. Mungkin selanjutnya Pak Singgi ada closing statement. Pesan saya untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Bantul yaitu kita harus sebagai warga negara harus aktif, harus kritis bentuk cinta kita terhadap tanah air, yaitu yaitu mengikuti perkembangan demokrasi, jangan apatis. Juga kita harus menerapkan demokrasi, teman-teman terutama sebagai peserta didik atau siswa-siswa di sekolah Bantul, yaitu kita belajar melalui pemilos di lingkungan sekolah, dan kita menggunakan hak pilih kita, jangan golput, menggunakan hak pilih dengan hati nurani kita, memilih pemimpin sesuai visi misi, mewakilkan keresahan-keresahan kita atau mungkin mewakilkan aspirasi kita. Kita harus cerdas, memilih yang smart, dan kita juga harus menolak segala bentuk macam black campaign atau kampanye hitam dan serangan fajar dan lain sebagainya. Sebagai pemilih kita harus kritis, dan untuk peserta didik kita harus terus belajar, salah satunya melalui teka-teki demokrasi,
kita sebagai siswa-siswi jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, jangan takut untuk berserikat, untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat, karena hak tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Dan jadilah, tumbuhlah menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang menggunakan hati nurani, pemilih yang mementingkan kepentingan rakyat, dan pemilih yang selalu mengedepankan integritas. Ya, terima kasih sekali Pak Sigit atas kehadirannya dan juga pandangan barunya untuk kita semua. Demikian teman pemilih, podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua tentang demokrasi dan juga kepemiluan. Kita akan berjumpa lagi di podcast Sapa Demokrasi episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Bye-bye.